Yang melatar belakangi kegiatan pameran penetrasi di Batu Lapan Studio ini adalah atas kegelisahan yang selama ini terpendam, yang beberapa bulan yang biasanya kita sering aktif melakukan kegiatan-kegiatan pameran, dan ini membuat kita merasa terkungkung dalam hal aktivitas ya. Tetapi dalam hal kreativitas di masing-masing studio, saya kira seniman juga melakukan kegiatan-kegiatan berkeseniannya di masing-masing studio. Tetapi hal itu harus juga ditampilkan kan di publik. Sorry ku, kita sih main-main. Tukang listrik impor tuh. Kemudian saya berpikir, ini kebetulan ada studio gitu loh. Jadi akhirnya di studio ini saya berpikir harus membuat sesuatu ketimbang diam terus. Kemudian di dalam studio ini juga gagasan itu muncul untuk mengajak beberapa teman untuk ikut mendukung acara-acara pameran di Batu Lapan Studio ini, yang kebetulan kita kasih tema kali ini adalah penetrasi, oleh teman-teman juga, kesepakatan teman-teman juga untuk tema ini. Orang-orang yang saya pikir siapa sih yang kira-kira tepat untuk berproses, yang kira dia bisa diajak berproses itu yang pertama Beli Budiana, yaitu terus Palguna juga yang sering juga melakukan residen dari berbagai negara. Saya kira dia mempunyai energi itu ya. Ya akhirnya saya berpikir Made Palguna, kemudian Mahendra mampu juga karena bisa juga berkarya di depan berkumpul, mereka berkarya bisa di depan banyak orang, termasuk Apel Hendrawan, ya seniman tato sih sebenarnya, juga seorang pelukis juga. Tapi saya berpikir dia seorang tato di depan publik pasti biasalah. Akhirnya kita libatkan dia, dan saya sendiri juga memang suka berkarya di dalam kerumunan. Saya ada orang nggak ada orang, kalau memang berkarya. Nah, orang-orang inilah yang kira-kira tepat untuk season pertama di pameran di Batu Lapan Studio ini. Menariknya di sini adalah kita merasa tertantang hanya dengan waktu 3 hari. Apa yang kita bisa hasilkan untuk tampil nanti, karena pasti berbeda ketika melukis di studio mereka, studio masing-masing itu energi berbeda. Ketika berkumpul di studio orang, berkumpul dengan beberapa seniman, ini ya kan energinya berbeda. Kalau tidak terbiasa pasti rasanya canggung gitu. Tapi kebetulan karena teman-teman sudah adalah ya seniman-seniman profesional lah, mereka mampu untuk melakukan itu. Dan menjadi menarik, karya ini dihasilkan, kita tidak bisa berbicara ini apakah sudah maksimal atau enggak. Kalau sudah berproses di sini, karya itu dipajang ya sebegitu itu.
harapan saya sih sebenarnya ruangan ini, katakanlah ruang pameran di Batu Lapan ini tidak hanya menjadi ruang pajak, tidak hanya menjadi ruang pameran seperti biasanya. Harapan saya di sini menjadi ruang edukasi. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa, teman-teman anak sekolahan SMSR atau siapa saja yang berkaitan dengan berkesenian, harapan saya pribadi ini bisa dipergunakan untuk hal itu. Mereka bisa berkarya di sini, berproses di sini, diskusi di sini, atau menciptakan gagasan-gagasan di sini. Supaya ruang ini menjadi manfaat untuk edukasi, tidak hanya ruang display, karena ruang display juga sudah banyak di luar sana. Galeri-galeri juga banyak ada di Bali, di Indonesia, di mana-mana. Harapannya sebegitu, karena kan kita tidak tahu yang namanya perkembangan kan, dan kebetulan kita juga berada di ruang lingkup perumahan. Ya kalau terlalu sering juga berat juga gitu. Ya mungkin setahun 2 kali kita melakukannya, sabar 6 bulan gitu. Jadi tempat ini saya berkeinginan setiap ada pameran di sini adalah selalu melalui jalan proses di sini. Dia semacam residensi, pendek. Siapapun yang nanti mempergunakan tempat ini untuk berpameran, dia wajib berprosesnya di sini. Apapun hasilnya itu tidak penting. Yang penting aktivitas berproses itu yang penting. Aktivitas berproses, karena di dalam berproses itu tidak hanya sekedar berkarya, tapi di sana ada obrolan, ada diskusi, ada saling ledek lah istilahnya, kita bercanda dan segala macam. Itu kan membuat energi kita menjadi lebih bagus. Esensinya adalah ini studio bukan galeri. Ini studio itu identik dengan ruang proses. Jadi berproses di sini, berpameran di sini, diskusi di sini, selesai.